Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada yang ketinggalan ya. Yang tadi saya bahas masalah santet ya, pengobatan lewat ruqyah ya. Sekarang saya akan menambah lagi yang berkaitan dengan santet, dengan sihir, teluh ya, dan lain-lain. Maksud saya yang berkaitan dengan santet itu adalah tanaman teman-teman ya. Mungkin Anda sekalian ya, kalian ada tanaman di antara tanaman yang mungkin dipiara di rumah ya, di rumah masing-masing mungkin ada. Kalau ada, sesuai dengan yang saya sebutkan, itu dikembangkan, dikembangbiakkan, dibudidaya agar bisa turut menjaga, menjadi pagar gaibnya ya teman-teman ya. Kita wajib percaya kepada hal yang gaib ya. Kita harus percaya kepada hal yang gaib, karena Allah Maha Gaib ya. Surga neraka itu gaib, semua gaib. Malaikat juga gaib saudaraku ya. Jadi kita wajib mempercayai iman kepada yang gaib. Dan gaib itu ada. Begitu teman-teman ya. Jin juga gaib ya kan. Siapa bilang melindungi rumah ya, memagari rumah harus menggunakan jasa dukun. Ya kalau dukunnya beneran sakti nggak ada masalah. Tapi kalau dukun-dukunan ya itulah yang kita jaga, efek sampingnya belakang harinya ya, endingnya yang kita jaga ya. Kalau dukun beneran, kalau dukun-dukunan kan begitu kan. Nah, selain dari dukun itu ada cara yang alami teman-teman ya, ada cara yang alami untuk melindungi rumah dan diri sendiri, yaitu berupa tanaman ya, yang dipercaya berkhasiat ya teman-teman ya. Tanaman yang berkhasiat dari sudut pandang agama, dan ada juga tanaman yang dipercaya berkhasiat dari sudut pandang tradisional. Begitu ya. Apa saja nama tanaman itu? Oke. Satu, pohon bidara ya. Bidara itu ada dua ya teman-teman ya. Bidara itu ada dua, bidara Arab dengan bidara laut. Yang dibutuhkan itu bidara Arabnya, bukan laut. Kalau laut itu nggak ada khasiat. Memang ada khasiat yang lain. Nah, tapi kalau bidara Arab itu banyak khasiat, terutama untuk ruqyah ya. Begitu, untuk ruqyah. Tanaman dipercaya untuk mengusir jin. Tanaman tersebut dipercaya untuk mengusir jin teman-teman ya. Kalau dalam pandangan Islam, pohon bidara itu dipercaya tumbuh dari surga hingga memiliki khasiat yang gaib. Konon begitu. Bidara Arab itu disebut dengan sirih India. Nah, itulah yang disebut dengan sirih India. Begitu teman-teman ya. Kalau orang India menyebutkan sirih India. Yang kedua adalah pohon kelor ya. Kelor kalau di wilayah daerah ya, pokoknya di daerah-daerah biasanya itu dibuat untuk sayuran, dibuat untuk sayur bening, dan saya hampir tiap hari makan sayur bening kelor teman-teman ya, sampai sekarang, dan enak rasanya. Kalau lidah saya kan lidah asin, saya nggak suka yang manis, jadi bikin kelor, bikin jangan kelor atau sayur bening kelor itu harus asin begitu. Nah, kelor ini juga bukan dipercaya tapi sudah terbukti bisa mengeluarkan orang yang memakai susuk ya. Misalkan akan menjalani sakaratul maut, tiba-tiba ada salah satu keluarga yang tahu bahwa si fulan tersebut masih mudanya memakai susuk ya. Nah, dan itu wajib dibuka. Hanya orang-orang tertentu yang membuka, yang bisa mengambil susuknya yang sudah menjadi darah daging, udah masuk ke dalam ya, dalam daging udah menyatu. Nah, itu sulit. Hanya orang-orang tertentu yang memang memiliki ilmu yang asli, yang sejati, ilmu sepuh yang memang mengambil media tersebut, yaitu mengambil susuk yang ada dalam tubuh manusia.
Begitu teman-teman ya. Nah, alternatif jalan terbaik bagi kita yang belum punya ilmunya, tata caranya dan sebagainya, kita cukup menggunakan daun kelor ya. Selain untuk mengeluarkan susuk dalam badan, sangat sempurna juga daun ini mengandung banyak khasiatnya teman-teman, termasuk kanker, diabetes dan lain-lain ya. Dan juga tanaman ini adalah tanaman yang bisa mengusir jin. Aromanya memang agak menyengat teman-teman, tapi bagi saya pribadi ya nggak begitu. Kalau sudah matang, sudah jadi sayur bening, nikmatnya luar biasa teman-teman. Jadi rasanya itu waduh, mantap mantap ya. Kalau masih mentah ya aromanya memang khas, menyengat khas, tapi nggak bikin bosan. Hampir tiap hari saya memakan daun kelor itu, sayur bening. Dan ini pantangan bagi para pelaku susuk ya, yang menggunakan susuk, media susuk, dan orang ilmu kebal. Orang yang menggunakan isian ilmu kebal, jangan pakai susuk, jangan pakai kelor, jangan makan daun kelor, dan jangan kena pupul kelor. Apesnya di sana teman-teman ya, insya Allah begitu. Orang kebal itu banyak apesnya loh, banyak ini ya, banyak sudut kelemahannya. Dan orang kebal juga mampu ditembus kalau kita tahu kuncinya ya. Orang kebal tuh ada pantangannya dan ada musuhnya. Musuhnya ya benda juga yang belum diketahui orang gitu. Tapi hanya orang tertentu saja yang bisa melunturkan ilmu kebal ya. Dan saya tidak mungkin membuka di sini gitu kan, takutnya disalahgunakan oleh orang-orang tertentu begitu teman-teman ya. Ini hanya penjabaran saja, pengetahuan saja, tambahan saja sebagai ilmu, sebagai ilmu yang positif ya, pengalaman dan pengetahuan yang positif juga. Dan daun kelor ini juga mempunyai banyak khasiat teman-teman ya, mempunyai banyak khasiat. Dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam yang dialamatkan ke rumah kita, yaitu santet, sihir dan lain-lain ya. Kalau kita menanam pohon kelor di samping rumah, belakang rumah dan sebagainya, pokoknya di wilayah rumah kita, insya Allah akan aman dan akan dimentahkan, dinetralisir oleh pohon kelor tersebut. Wallahu a'lam. Tapi sudah terbukti, saya pribadi yang tahu. Kalau yang lain mungkin masih belum pengalaman ya. Kalau saya pribadi sudah pengalaman dan sudah membuktikan dan dibuktikan langsung. Dan saya juga mengundang ahli-ahli santet ya. Ada, saya juga pernah dulu mengundang, tapi sudah almarhum sekarang orangnya, sepuh orangnya, yang memang mempunyai santetnya luar biasa teman-teman ya. Lewat api, santet tanah, santet tanah ya, santet api dan sebagainya. Memang, dan beliau berasal dari Desa Licin, Banyuwangi ya. Tempatnya Jokware. Cuman Jokware sekarang udah pindah, udah hengkang dari Banyuwangi ke Gunung Lawu teman-teman ya. Begitu. Inilah keistimewaan daun atau pohon kelor teman-teman ya. Dan berikutnya tebu ireng ya, tebu ireng, sama halnya dengan nama pesantren Tebu Ireng di Jombang ya. Dan ini memang kenyataannya tebu ireng banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk menolak dan menetralisir sihir santet yang menuju pada sasaran, ke tempat kita, ke rumah kita gitu kan. Kalau orang kampung menyebut dengan nama pohon tebu wulung teman-teman ya, tebu wulung. Ada tapi nggak ada. Tapi kalau di kota mungkin sudah jarang. Tapi kalau di desa ada nggak ada. Memang agak jarang menanam, tapi ada gitu. Nggak sulit lah kalau kita mencari. Dan berikutnya pohon gaharu ya teman-teman ya. Nah, pohon gaharu ini bukan menolak jin sebenarnya. Pohon gaharu ini bukan menolak jin, tapi pohon gaharu ini menetralisir. Karena pohon gaharu kalau kayunya dibuat dupa
dibakar itu malah mendatangkan jin langsung saat itu juga, teman-teman. Asalkan gaharunya asli, bukan campuran. Biasanya kalau di toko-toko gaharu itu udah banyak campuran, banyak sekali campurannya, teman-teman. Berapa persen gitu kan, gaharunya cuman berapa persen begitu. Nah, kalau ingin tahu, datengin aja ke petani gaharu, beli aja, mahal memang aslinya pohon itu, kayunya apalagi gitu kan. Nah, itu bisa menolak jin. Sebenarnya bukan menolak sih, pohon gaharu itu memang alat untuk mengundang jin secara langsung, sama dengan terasi, teman-teman ya. Kita bakar terasi langsung datang, tapi tempatnya ya tertentu. Tempat juga harus di luar, jauh dari pemukiman, dan biasanya sendirian tanpa teman. Sama dengan sistem sate gagak ya. Sate gagak itu ada, teman-teman, dan itu sudah terbukti dengan tetangga saya sendiri. Alhamdulillah orangnya masih ada sekarang, tapi sudah berhenti, nggak main begituan, nggak main sate gagak, karena sudah ada niat dulu, kalau memang ini terbukti, hutang saya akan saya lunasi dan saya akan sedekah ke masjid. Habis itu berhenti total dan akan sholat begitu. Dia pemain dan banyak hutang, diburu-buru ya orang gitu, sampai mau bunuh diri, teman-teman, begitu ceritanya begitu. Nah, kita harus percaya akan hal itu ya, bukan mendewakan, tapi percaya, meyakini. Kita harus yakin, apapun harus yakin. Kalau kita nggak punya keyakinan, gimana sugesti akan timbul, akan hidup ya kan, akan wujud? Nggak bisa. Ilmu apapun tanpa sugesti, tanpa keyakinan, kepercayaan, nggak bakalan hidup, nggak akan muncul, nggak mungkin. Begitu, teman-teman ya. Kemudian bambu kuning, teman-teman ya, setelah tebu ulung atau tebu ireng itu kembali ke bambu kuning ya. Khasiatnya juga sama dengan tebu ireng, bisa mengusir jin, bisa menetralisir lokasi, dan bisa menetralisir sihir dan santet dan teluh dan lain sebagainya. Alhamdulillah di tempat saya juga ada, sudah ada 1, 2, 3, 4, ada 5, teman-teman ya. Di sudut rumah sampai ke ladang itu ada 5, dan di tengah-tengahnya lagi bambu kuning asli. Dan berikutnya yaitu bunga mawar, teman-teman ya. Bunga mawar, saya pribadi maaf, saya nggak begitu suka dengan bunga itu, punya cewek ya. Cuman saya lihat kalau cuman dari jauh suka ya, tapi kalau untuk memelihara sendiri, aduh, saya angkat tangan, teman-teman. Saya bukan pencinta kembang ya, saya pencinta tanaman antik dan hewan-hewan antik. Itu kalau saya pribadi ya, begitu. Semua harus antik ya. Mawar-mawar yang indah, yang warnanya warna-warni antik itu memang bagus, tapi saya pribadi kalau kelas kembang-kembangan, bunga-bungaan, saya nggak begitu suka, saudaraku. Mungkin keluarga di rumah yang suka gitu, saya sendiri pribadi nggak suka. Nah, itulah saudaraku ya, bunga mawar adalah tanaman yang juga masuk sebagai anti santet sihir dan menetralisir, asalkan mawar tersebut ditanam di halaman, bukan di pot ya, bukan di pot, karena jatuhnya sihir, aura santetnya itu langsung ke tanah, dinetralisir ke tanah begitu ya. Dan berikutnya tanaman kaktus ya. Kalau pada umumnya biasanya menyebut kaktus ya, kaktus ya. Kalau di daerah saya disebut kates, bukan kates tapi kates. Nah, itu biasanya di padang pasir ya kan, di koboi-koboi, film koboi itu, seperti itu kates masuk itu. Dan itu memang bisa mengusir jin ya, sihir, termasuk sihir ya, sihir jin dan santet begitu, saudaraku. Nah, itu saja dulu tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan apapun, monggo, saya akan jawab dengan gamblang. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya yang berkaitan dengan hal-hal magic ya, baik yang ada di Bandung. Misalkan di Bandung terkenal dengan piring sedapur ya kan, ajian piring sedapur. Kalau di Karawang disebut dengan Karawang hitam ya, macam-macam. Kalau di Banten, kalau debus sudah umum ya, ada di Banten tuh ada juga. Sama di setiap lokasi, setiap kota, desa, daerah itu pasti ada, dan sebutannya juga beda-beda, saudaraku ya. Begitu ya, nggak banyak tapi ada. Ilmu voodoo tuh ada, tapi bukan namanya voodoo, ada namanya, dan saya sudah tahu sendiri. Itu versi voodoo sama, cuman beda nama, beda
lokasi, beda negara, bahasa dan lain sebagainya. Tapi kalau jenis tetap sama persis vudu, saudaraku ya. Begitu aja. Dan penutup untuk mengobati sihir itu gampang, saudaraku ya. Untuk mengobati santet dan sihir yang kebetulan saudara kita atau tetangga kita, keluarga kita ada yang terkena ya. Asalkan benar-benar santet sihir ya. Asalkan sudah dicek up ke dokter dan benar-benar kata dokter nggak ada penyakitnya, harus diobatin keluar. Monggo. Saya punya solusi. Saya ada petunjuk dari saya pribadi, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berhasil. Nanti bisa menghubungi saya ya. Bila mana ada keluarga yang terkena santet dan itu bukan settingan, ini santet asli, bukan santet-santetan di YouTube ya. Begitu. Itu saja saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.